Garcu Pleasure, Stephen Lamine di sini. Nah, di video ini saya akan beritahu, inilah power up buat kru Luffy. Apakah right suit? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita akan mulai langsung power up buat bajak laut topi jerami, karena katanya kalau saya ngomong kru, dikatanya Luffy bukan tidak termasuk. Nah, sudah bikin video tentang buah iblis apa yang cocok jika dimakan oleh kru dari Luffy ini di sini. Mungkin kalian bisa juga cek di sana. Sebenarnya walaupun itu hanyalah iseng dan buat have fun aja, masih ada orang yang nganggapnya serius. Emang netizen Indo ini yang ada cuma baca judul dan langsung bacot. Jadi awal dari video itu sudah berkata ada disclaimer bahwa ini semua hanyalah have fun dan tidak mungkin kru dari Luffy yang lain akan makan buah iblis, apalagi Zoro dan juga Sanji. Saya lebih senang mereka seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke video ini saja. Jadi di sini saya akan buat video tentang red suit apa yang cocok untuk kru dari Luffy ini. Sebenarnya saya juga tidak asal sih membuat tentang red suit ini, karena ketika saya lagi baca ulang dan melihat lagi di chapter 567, Oda menggambar color sprite seperti ini. Mungkin di sini kalian bisa melihat, walaupun menurut saya ini mungkin bukan foreshadow dari Oda atau apapun untuk kru dari Luffy, tapi cukup menarik untuk membahas bagaimana jika seluruh kru mendapatkan red suitnya sendiri. Selain red suit milik Sanji yang kita pun tahu, yang akhirnya dia mendapatkan baju impiannya agar dapat menghilang, yaitu Silk Black Sanji, walaupun dia menamai dengan sangat jelek yaitu Osobamax. Bisa saja kru lain akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kita tahu di kru Luffy ini ada satu orang yang bisa membuat hal seperti itu, dan itu adalah Franky, mungkin dengan bantuan dari Usopp. Franky ini dia berada di Pulau Karakuri selama 2 tahun dan di sana dia berasal di Lave Vegapunk. Jadi pasti banyak sekali yang dia dapatkan dari sana. Dia pun kemungkinan akan mengupgrade red suit milik Sanji dan pasti dia akan belajar dari cara kerja, desain dan lain-lain dari red suit yang Sanji miliki ini. Nah, kita pun tahu Franky melihat sendiri perubahan Sanji ketika melawan Page One. Jadi kurang lebih dia seharusnya mempelajari engineering atau sistem dari si red suit-nya ini. Maka bisa saja Franky ini akhirnya membuat 9 lainnya untuk semua kru dari Luffy, kecuali Sanji tentunya. Mungkin untuk kita akan sangat aneh jika melihat mereka menggunakan red suit, tapi mungkin untuk anime seperti filler atau mungkin sesuatu yang movie yang lainnya akan sangat menarik melihat Toei Animation buat salah satunya. Jadi sebenarnya saya sendiri kurang suka dengan konsep red suit buat Sanji, karena pasti juga akan banyak dari kalian yang berpikiran bahwa Sanji sangat lemah tanpa red suit ini, hingga akhirnya Oda memberikan power up berupa red suit sampai seperti itu. Tapi kita tahu, dia itu sebenarnya sangatlah kuat tanpa red suit juga, dan kekuatannya serta kecepatannya pun meningkat setelah time skip. Jadi kita akan bahas mulai dari sang kapten, yaitu Luffy. Sepertinya cukup sulit untuk membahas red suit apa yang cocok untuk Luffy ini. Karena Luffy sendiri, dia sudah mempunyai buah iblis, jadi sebenarnya tubuhnya pun sudah bukan tubuh manusia normal. Dan dia pun sudah mempunyai tubuh yang luar biasa kuat, itu bahkan tanpa haki. Dan jika dengan haki, wah, Luffy ini sangatlah luar biasa. Mungkin yang bisa saya pikirkan adalah red suit-nya dari Ichiji, dimana dia seperti bisa mengeluarkan laser dengan suhu panas seperti itu, agar Luffy mungkin bisa semakin memompa kekuatan karetnya agar menjadi super panas dan buat efek serangan yang jauh lebih mengerikan lagi. Ini untuk Luffy. Lalu untuk Zoro, yang paling penting adalah kekuatan dan ilmu dari GPS. Ya, Zoro si bodoh ini agar tidak tersesat lagi. Memang wakil kapten dengan kaptennya ini samalah bodohnya. Lalu mungkin untuk Zoro ini red suit yang cocok adalah red suit dari Yonji, yaitu yang keempat yang warna hijau. Itu akan sangat bagus untuk Zoro karena sepertinya Yonji ini meningkatkan kekuatan dari brute force-nya atau mungkin kekuatan tubuhnya agar Zoro semakin gila. Karena dengan kekuatan Ichini gorilanya aja sudah luar biasa, apalagi ditambah kekuatan dari Yonji ini.
Sebenarnya untuk masalah kecepatan dan lain-lainnya harusnya semua Red Suit punya, seperti kemampuan untuk terbang, roket dari kakinya, peningkatan kekuatan fisik, itu seharusnya sudah ada di semua Red Suit. Dan lalu yang ketiga, yaitu Nami, yang pasti kemampuan untuk mengontrol cuaca. Seperti Red Suit-nya mungkin akan memiliki pengaturan untuk angin dan juga suhu atau temperatur. Seperti mungkin bikin udara panas dan dingin sesuka hati agar dia bisa semakin mengontrol kekuatan dari klimataknya ataupun dari kekuatan lain-lainnya. Maka akan sangat keren juga jika Nami memiliki seperti itu. Dan yang penting harus seksi. Kekuatan fisik meningkat dan kecepatan semakin gila itu sudah sangat mantap untuk Nami ini. Lalu untuk sniper kita, yaitu Usopp. Kekuatan sniper pasti akan sangat dibutuhkan. Mungkin seperti penglihatan inframerah agar bisa mendeteksi suhu panas tubuh manusia dan dia bisa mengetahui semua lokasi dari orang. Tetapi sebenarnya untuk hal seperti ini pun sudah bisa dibantah atau diberikan dengan meningkatkan COO-nya atau Kenbun Soku no Haki-nya. Jika dia mempunyai seperti itu, orang-orang pun sudah dapat dia lihat seperti yang pernah dia rasakan ketika di Dressrosa. Dan dia pun pasti dapat dengan mudah mengontrol pergerakan musuh-musuh lain dan akan dengan mudah lagi untuk mengarahkan senjata-senjatanya. Mungkin salah satu yang menurut saya paling keren untuk Usopp ini adalah kemampuan untuk menghilang. Bayangkan sniper, sudah susah dilihat, dia semakin susah dilihat, maka akan sangat luar biasa sekali. Nah, lalu yang selanjutnya, Chopper. Sang dokter kapal, menurut saya sangat cocok jika dia memiliki Red Suit dari Poison Pink. Tepatnya milik kakak Sanji yang sangat seksi ini yaitu Reiju. Dia bisa mengontrol racun, mungkin dengan tambahan gas seperti yang dikeluarkan oleh Caesar. Untuk masalah kandungannya, Chopper bisa mengubahnya sebagaimana dia mau sendiri. Seorang dokter yang pasti mengerti tentang racun dan juga gas-gas yang dilakukan seperti Caesar, dia dapat membuatnya dari tubuhnya, lebih tepatnya dari Red Suit-nya. Pasti Chopper ini akan sangat luar biasa hebat. Dan lalu yang selanjutnya yaitu Robin. Sepertinya untuk Robin ini kurang lebih sama seperti Luffy. Cukup sulit untuk membayangkan Robin mendapatkan power up dari Red Suit, karena dia pun sudah memiliki buah iblis. Mungkin yang cocok hanyalah efek dari Red Suit ini saja, yang pada umumnya seperti dia bisa bergerak dengan cepat dan memiliki tubuh yang kuat. Serta mungkin sama seperti Usopp, kemampuan invisible atau menghilang sangat bagus agar Robin bisa lebih leluasa menggunakan kekuatannya. Dan selanjutnya yaitu Franky. Franky, dapat dikatakan Franky ini sudah memiliki Red Suit permanen di tubuhnya. Jadi ya mungkin saya tidak akan komen aneh-aneh untuk Franky ini. Kita skip langsung ke 8, Brook. Ini juga sangat sulit karena dia juga memakan buah iblis. Mungkin yang bisa mendukung adalah jiwanya seperti kekuatan untuk membutakan musuh. Menurut saya akan sangat mantap karena dia harusnya akan bisa melihat dalam kegelapan, dimana dia sendiri seorang roh dan tidak punya mata. Yohohoho. Dan yang ke-9 yaitu Jinbei. Ini adalah kru terbaru dari Luffy, sang juru kemudi. Untuk Jinbei pun sepertinya akan keren jika seorang fishman menggunakan Red Suit. Yang dapat saya bayangkan adalah dia dapat mengontrol atau mengeluarkan air dari dalam Red Suit-nya agar dia semakin bebas dan bisa mengontrol kemampuan airnya di udara. Mungkin seperti Suiton dari Naruto. Karena kita pun pernah melihat bagaimana Yarinami dari laut itu mempunyai efek sangat luar biasa ke kapal. Bayangkan jika dia mengeluarkan air sebanyak yang dibutuhkan untuk mengeluarkan jurusnya Yarinami dengan begitu bebasnya. Wah, tidak terbayang si Jinbei ini semakin mantap. Walaupun mungkin cukup susah juga mengira-ngira Red Suit buat mereka. Selain kekuatan tambahannya ya, seperti tubuhnya yang menjadi kuat dan kecepatan. Karena efek Red Suit sendiri menurut saya sudah sangatlah imba. Dimana Nami yang mungkin badannya lemah, ketika dia dipukul dengan kekuatan yang cukup kuat pun dia masih minim merasakan sakit jika dipukul menggunakan Red Suit-nya. Jadi efek dari Red Suit ini sendiri pun tanpa kekuatan tambahan menurut saya sudah sangat mantap jika dimiliki oleh seluruh kru topi jerami. Tepatnya mungkin untuk para yang lemah-lemah seperti trio lemah yaitu Nami, Usopp, dan juga Chopper. Walaupun Chopper sepertinya akan sangat aneh karena dia bisa berubah menjadi apapun dan bayangkan tubuh Red Suit-nya bisa mengikuti transformasi dari Chopper. Jadi menurut saya, tanpa efek dari Red Suit pun seharusnya sudah sangat keren untuk kru dari topi jerami. Nah, jadi menurut kalian, apakah ada ide untuk Red Suit buat kru kita ini? Apakah kalian mempunyai
bahwa mungkin seperti Zoro lebih baik menggunakan red suit dengan tambahan ini atau mungkin yang lain. Kalian mungkin bisa langsung tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang red suit jika dimiliki oleh bajak laut topi jerami. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.